Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nih untuk membahas terkait dengan edaran dari Menpan RB, yaitu SE Menpan RB terkait dengan cuti bersama dan hari libur Idul Fitri yang baru diluncurkan atau yang baru diedarkan. Di sini tertanggal 13 April kemarin. Jadi baru kemarin Bapak Ibu semua. Nah, seperti apa informasinya kita lihat bersama-sama, dan wajib Bapak Ibu semua ketahui, jangan di skip videonya. Kenapa? Agar tidak salah persepsi. Nah, seperti apa sih kita bahas? Namun, sebelum kita ke informasi ini, coba absen terlebih dahulu dari kabupaten kota mana saja sih Bapak Ibu semua berasal? Di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja, Bondowoso hadir mas, Bandung hadir mas, Jakarta hadir mas, Surabaya hadir mas. Di kolom komentar di bawah ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa grup Telegram saya di @Abah Channel, atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu siapkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak berkenan tentunya, langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan terkait dengan SE baru dari Menpan RB, yaitu dengan tanggal 13 April 2024. Seperti apa? Kita lihat bersama-sama. Di sini Bapak Ibu semua, Menpan RB telah mengeluarkan sebuah SE, surat edaran baru yang tertanggal 13 April tahun 2024, yaitu kapan? Kemarin diterbitkan, yaitu hari Sabtu kemarin. Nah, di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepadanya di sini adalah para kabinet Menteri Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Sadan, para kepala lembaga pemerintah dan non-kementerian, para pimpinan kesekretarian lembaga, para pimpinan kesekretarian lembaga instansi struktural, kepala sadan. Di sini banyak sekali. Terlebih juga ada para gubernur dan juga para bupati ataupun wali kota. Nah, di sini Bapak Ibu semua, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2024 tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, di sini Bapak Ibu semua, coba kita lihat apa alasan, maksud, dan juga bagaimana sistem kerjanya. Di sini Bapak Ibu semua, untuk yang melatar belakangi langsung saja, sehubungan dengan hal tersebut untuk mendukung kelancaran mobilitas arus balik. Nah, ini di garis bawahi ya. Mobilitas arus balik, pengendalian kemacetan lalu lintas setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dengan tetap menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik perjalanan berjalan dengan lancar, perlu menetapkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ingat, di sini adalah untuk mendukung kelancaran mobilitas, perlu digarisbawahi. Nah, selanjutnya, maksud dari surat edaran ini adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk melakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansi masing-masing selama arus balik. Selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri. Tujuan dari surat edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan sistem kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan instansi masing-masing selama arus balik setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Selanjutnya kita masuk pada poin isi dari surat edaran Menpan RB ini Bapak Ibu semua. Memperhatikan arahan Presiden terkait dengan evaluasi dan pemantauan arus balik untuk mendukung kelancaran mobilitas arus balik. Ingat, ini semuanya berbunyi arus balik Bapak Ibu semua. Dan pengendalian kemacetan. Titik poinnya ini adalah arus balik dan
titik kemacetan. Itu titik poinnya. Setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pejabat pembina kepegawaian atau PPK pada instansi pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungannya melalui kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau work from home atau WFO yang kita sebut kadang WFO, work from office. Maksudnya di sini WFO, work from office. Dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah yaitu WFH, work from home. Jadi bekerja dari rumah, bekerja di kantor, seperti itu. Dengan memperhatikan, nah ini Bapak Ibu semua, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Jadi pada intinya tidak semua daerah akan melakukan atau menindaklanjuti isi dari surat edaran ini. Kenapa Mas? Bapak Ibu semua perlu diketahui titik poin dari edaran ini adalah arus balik dan juga kemacetan. Jadi pada daerah-daerah yang tidak ada arus balik, maksudnya ada sih sebagian, cuma tidak mempengaruhi mobilitas dari segi kepemerintahan, tidak mempengaruhi jalan-jalanan yang macet. Nah ini mungkin tidak akan berlaku di daerah Bapak Ibu semua. Jadi itu titik poinnya. Apa namanya arus balik dan juga kemacetan itu. Nah mungkin di Jawa Timur bagaimana Mas? Apakah mengadakan atau menindaklanjuti SE Menpan nomor 1 ini tahun 2024 ini? Kita lihat di akhir video. Oleh sebab itu jangan di skip videonya dan terus disimak informasinya. A. Penyesuaian sistem kerja dimaksud dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada Selasa tanggal 16 April dan Rabu pada 17 April 2024. B. Seluruh PPK pada instansi pemerintah membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from home, work from office maksud saya, dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah atau work from home dengan memperhatikan ketentuan persentase pegawai karakteristik layanan pemerintahan sebagai tabel berikut. Jadi di sini Bapak Ibu semua, PPK diminta untuk membagi jumlah pegawai yang akan melakukan tugas seperti work from office, kemudian WFO ataupun work from home. Jadi membagi tugas di kantor dan juga di rumah dengan persentase seperti berikut. Layanan administrasi pemerintahan, contoh perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitoring, dan evaluasi, dan layanan dukung pimpinan, contoh sekalian protokol kehumasan, work from home-nya adalah 50%, WFO-nya menyesuaikan persentase work from home. Kemudian layanan masyarakat, contoh kesehatan, keamanan, ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos transportasi, dan distribusi objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar. Di sini semuanya work from office, jadi bekerja di kantor. Jadi hanya beberapa yang bisa menggunakan work from home ini. Kemudian pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf A agar dipastikan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, seluruh instansi pemerintah perlu 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. 2. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi. 3. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan, dan memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring ataupun online maupun luring ataupun offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Demikian agar surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasamanya saudara disampaikan terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tidak semua instansi ataupun daerah akan menindaklanjuti surat dari edaran ini. Jadi hanya tertentu saja yang dimana memang mengganggu mobilitas kelancaran di arus baliknya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah bagaimana Mas dengan Pemprov Jatim? Apakah menggunakan surat edaran ini? Di sini saya akan tampilkan beberapa informasi yang di-share di grup. Di sini Bapak Ibu semua, bahwasanya
untuk yang di Jatim, Jawa Timur, selamat siang Bapak Ibu, izin menginformasikan bahwa Pemprov Jatim tidak menindaklanjuti SE Menpan nomor 1 tahun 2024 dan tetap masuk sesuai dengan Perpres Suber, yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Nah, sebenarnya informasi tersebut itu hanya berlaku di tanggal 16 sampai dengan 17 saja Bapak Ibu semua kalau kita lihat di surat edarannya. Dan itu pun hanya sebagian daerah saja seperti yang telah saya sampaikan. Kenapa demikian? Karena kalau Pemprov Jatim kan tidak rawan kemacetan, beda halnya dengan di Jakarta mungkin, di mana memang rawan macet, ataupun di kota-kota lain yang memang rawan macet ketika arus baliknya. Nah, menghindari hal tersebut agar tidak tumpuk dengan yang akan melakukan kedinasan, akan bekerja di jam-jam kerja, di jam-jam padat kerja, sehingga diberlakukanlah SE tersebut atau dibuatlah SE Menpan tersebut oleh Menpan RB. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Mungkin sudah jelas sekali apakah Pemprov atau Kabupaten Kota Bapak Ibu semua ada informasi tersebut, silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Nah, tapi kebanyakan saya mungkin di daerah-daerah kecil tidak akan melakukan informasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ingin download file ini, silahkan cek saja di www.abachan.com atau di website saya. Bapak Ibu semua bisa download nantinya edaran tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.